Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Untuk perkuliahan persamaan diferensial biasa kali ini kita akan membahas satu topik sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang jenis dari persamaan diferensial biasa dengan metode penyelesaiannya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang PD linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Bagaimana sih bentuk umum dan metode penyelesaiannya? Nah, kita langsung buka ke slide selanjutnya. Di slide yang kedua ini kita bisa lihat kalau bentuk umum dari PD linear homogen orde 2 adalah seperti ini. AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Kalian harus perhatikan, kalian harus pahami betul bentuk umumnya seperti apa dulu. Kalau sudah paham bentuk umumnya, silakan kalian bisa masuk ke metode penyelesaiannya. Kita masuk ke metode penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan penyelesaian atau solusi dari PD linear homogen orde 2 dengan koefisien konstanta sih? Gimana caranya ya? Nah, ternyata caranya adalah dengan mengubah PD linear homogen tersebut menjadi suatu persamaan yang bernama persamaan karakteristik. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini. Untuk bentuk umum yang sebelumnya, ini ya, bentuk umum dari PD homogen orde 2 ini seperti ini. Ketika kita akan mengubah ke persamaan karakteristik, kalian perhatikan di sini hanya mengubah variabel y di bentuk umum ini menjadi variabel m di persamaan karakteristik. Nah, pangkat di sini, pangkat dari m ini menyesuaikan dengan yang ada di bentuk umumnya. Di sini kalian bisa lihat jika y-nya itu adalah double aksen atau diturunkan 2 kali, maka m di sini berarti pangkatnya 2. Nah, selanjutnya ditambah by aksen, y di sini dia aksen 1, diturunkan 1 kali, otomatis m-nya di sini pangkatnya 1. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah c yang di sini. C ini y-nya tidak ada aksennya, berarti y-nya tidak diturunkan, otomatis m-nya pangkat 0 karena di sini m mengindikasikan turunan keberapa dari y. Sudah jelas ya, berarti langkah awal untuk mendapatkan penyelesaian dari PD linear homogen orde 2 itu adalah mengubah PD-nya menjadi persamaan karakteristik dahulu. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan persamaan karakteristik, kita harus mencari akar-akarnya. Kalau kalian mengingat-ingat lagi pelajaran zaman kalian SMP, SMA, kalau kita punya persamaan kuadrat atau yang lebih dari itu, kita mencari akarnya dengan beberapa metode. Salah satunya bisa pakai diakarkan secara langsung, atau yang kedua bisa pakai metode ABC, atau yang ketiga bisa pakai metode Horner. Kalau metode Horner itu digunakan khusus untuk polinomial yang ordenya lebih dari 2, bisa 3, 4, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setelah kalian mendapatkan persamaan karakteristik dari PD yang kalian punya, kemudian kalian akarkan persamaannya. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan atau ditinjau dari akar-akarnya tersebut adalah 3 kasus ini. Nah, kasus yang pertama, kalau kalian mendapatkan akar dari persamaan karakteristik itu adalah real berbeda, contohnya M1-nya 1, M2-nya 2 misalkan, itu kan berbeda ya, maka penyelesaian dari PD-nya itu bentuknya ini, Yx sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Ini kalau kasusnya kalian mendapatkan akar real yang berbeda.
Selanjutnya untuk kasus yang kedua di sini, jika akar yang kalian dapatkan dari persamaan karakteristik adalah akar berulang, misalkan akarnya ada 2 kemudian sama 1 1, berarti M1 dan M2 itu nilainya 1, maka penyelesaian dari PD-nya itu seperti ini, YX sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2X. Ada X-nya ya, diperhatikan. C2X E pangkat 2X. Ini pun berlaku jika akarnya lebih dari 2. Kalau misalkan akarnya 3, M1 sama dengan M2 sama dengan M3, maka nanti ini ada ketambahan plus C3X-nya dikuadratkan X pangkat 2 E pangkat M3 kali X dan seterusnya. Jadi diteruskan ya, tergantung dengan jumlah dari akarnya. Nah, untuk kasus yang ketiga, ini adalah kasus untuk akar dari persamaan karakteristiknya yang kompleks konjugat. Kompleks konjugat itu yang kayak gimana sih? Nah, ini yang kalau misalkan ada akar min satunya, ingat kalau di kalkulus akar min 1 itu nilainya tidak terdefinisi ya, tapi kalau di fungsi kompleks itu akar 1 itu bisa kita tuliskan jadi I, maka nanti akarnya kompleks konjugat itu bentuknya alfa plus I kali beta. Nanti bentuk penyelesaiannya ini seperti ini. Jadi kalau kita punya M1 M2 nya itu alfa plus I beta, maka penyelesaian dari PD-nya adalah E pangkat alfa X kali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Jadi perhatikan dulu alfanya berapa ditentukan, betanya berapa nilainya. Jelas ya? Nah, ini teorinya berarti sudah dijabarkan bentuk umumnya seperti apa dan metode penyelesaiannya seperti apa. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama kita lihat bentuk PD-nya adalah Y double aksen min 16Y sama dengan 0. Sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang saya jelaskan sebelumnya, berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk persamaan karakteristik dari PD yang kita punya. Berarti persamaan karakteristiknya berarti M kuadrat min 16, karena ini Y nya nggak ada turunannya ya, berarti M kuadrat min 16 sama dengan 0. Kalau sudah mendapatkan persamaan karakteristiknya, kita cari akarnya. Ternyata akarnya ada 2 dan berbeda. Ini kita akarkan biasa, M1 nya kita dapatkan min 4, M2 nya kita dapatkan 4. Ini masuk ke kasus 1 di mana akarnya real berbeda, maka penyelesaian dari PD ini langsung kita dapatkan, yaitu C1 E pangkat min 4X ditambah C2 E pangkat 4X. Kalau misalkan, perhatikan, kalau misalkan kalian di sini M1 nya 4 dibalik ya, atau M2 nya min 4, tidak masalah. Jadi ke penyelesaian umumnya PD nya mau dibolak-balik pun nggak masalah, karena C1 dan C2 itu kan menyimbolkan suatu konstanta, jadi nggak masalah. Mau ditukar pun nggak masalah, nggak sama pun nggak masalah, gitu ya. Harus jangan bingung. Nah, yang contoh yang selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Untuk contoh yang kedua, kalian punya PD bentuknya adalah 12 Y double aksen min 5 Y aksen min 2Y sama dengan 0. Sama, kita ubah PD tersebut ke persamaan karakteristik menjadi 12 M kuadrat pangkatnya 2 di sini karena dia diturunkan 2 kali, min 5M ini diturunkan sekali, min 2 ini enggak diturunkan, makanya M nya pangkat 0. Kalau sudah kalian dapat persamaan karakteristiknya, kita lanjut ke mencari akar. Karena ini masih bisa diakarkan ya, masih gampang diakarkan, langsung pakai metode diakarkan langsung. Ternyata kita dapat M1 nya min 1/4, M2 nya 2/3, boleh dibalik nggak masalah.
Ternyata ini juga masuk ke kasus 1, di mana akarnya itu real berbeda. Otomatis kita langsung dapat penyelesaiannya, langsung masukkan aja ya, M1 M2 nya berarti C1 E pangkat min 1/4 X ditambah C2 E pangkat 2/3 X. Jelas ya, gampang sekali. Nah, untuk memperjelas lagi, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga kita punya PD bentuknya Y triple aksen, Y nya diturunkan 3 kali ditambah Y double aksen min 2Y sama dengan 0. Ternyata kalau diubah ke persamaan karakteristik, ini bentuknya M pangkat 3 ditambah M kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita pakai ini, cara biasa untuk mendapatkan akar, itu nggak mungkin ya. Nah, karena ini polinomial, derajatnya lebih dari 2, otomatis kita pakai Horner. Ingat-ingat loh ya, metode Horner untuk mengakarkan persamaan. Kita misalkan salah satu akarnya itu 1, ternyata sisanya 0, berarti bener ya. Berarti ternyata akar yang pertama yang kita dapatkan dari persamaan karakteristik M pangkat 3 plus M kuadrat min 2 sama dengan 0 itu ini 1. Kemudian persamaan sisanya itu 1, ini 2, 2. Kalau kita tuliskan ke persamaan menjadi M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Di sini kita sudah dapatkan kalau M1 nya 1. Nah, sekarang berapa M2 dan M3 nya ya? Kita bisa cari ke slide selanjutnya. Ternyata kalau diakarkan langsung susah, maka kita bisa pakai rumus ABC. Kalian silakan review lagi materi tentang mengakarkan persamaan dengan menggunakan rumus ABC, di mana kita punya persamaan awalnya itu M kuadrat plus 2M plus 2. Di sini berarti kita punya A nya 1, B nya 2, C nya 1. Kita pakai rumus ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A untuk mendapatkan akar yang selanjutnya. Ternyata kita punya akarnya itu min 1 plus minus I. Ini adalah bentuk akar yang masuk kasus 3, yaitu kasus ketika akarnya kompleks konjugat. Gitu ya. Kalian perhatikan, dengan ini alfanya min 1 dan ini betanya berarti 1. Beta itu yang nempel di I, jangan lupa. Maka kita punya penyelesaian dari PD, karena yang tadi itu kita punya M1 nya 1 ya. M1 nya atau akar pertamanya itu 1, maka penyelesaiannya C1 E pangkat X, kemudian ditambah untuk akar yang kedua dan ketiga, karena bentuknya kompleks konjugat, maka dimasukkan aja ke rumus persamaan yang ketiga, kasus yang ketiga, E pangkat min lambda X. Lambdanya itu alfa X, alfanya min 1, C2 cos, betanya itu 1, cos X plus C3 sin beta X. Maka penyelesaian dari PD untuk contoh yang ketiga adalah C1 E pangkat X ditambah E pangkat min X kali C2 cos X ditambah C3 sin X. Jelas ya? Jadi dikombinasikan, karena di soal ini dia pangkatnya atau turunannya ada 3, otomatis persamaan karakteristiknya itu pangkat 3 dan akarnya pun berarti ada 3. Jadi penyelesaiannya pun harus ada 3 di sini. Jelas ya? Nah, selanjutnya contoh yang keempat, di sini kita punya PD-nya itu ternyata Y-nya diturunkan 4 kali, D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Kita rubah PD-nya ke bentuk persamaan karakteristik. Ternyata M pangkat 4 ditambah M pangkat 3 plus M kuadrat. Kalau kita sudah membentuknya menjadi persamaan karakteristik, kita langsung mencari akarnya. Ini tinggal dikeluarkan saja M pangkat 2 nya, berarti M kuadrat plus M plus 1. Berarti ini kan sudah jelas ya, kalau M1 M2 nya itu nilainya 0,
Nah ini M3 sama M4 nya berapa kira-kira? Kita langsung cari dengan rumus ABC sama kita dapatkan M3 dan M4 nya itu adalah bentuknya kompleks konjugat lagi dengan alfanya min setengah, betanya akar 3/2. Jelas ya. Jadi ini dari sini M1 M2 nya 0, M3 M4 nya itu min 1 plus minus akar 3i/2. Maka penyelesaian umumnya ini. Untuk M1 dan M2 dia itu masuk ke kasus yang kedua, yakni akar persamaannya itu real dan sama. Otomatis penyelesaiannya itu C1 E pangkat 0x ditambah C2 x kali E pangkat 0x, jangan lupa ada x nya di sini ya. Kemudian ditambah ini untuk yang M3 dan M4, karena M3 dan M4 itu masuk ke kasus yang ketiga, yaitu akar persamaannya adalah bentuknya kompleks konjugat, maka pakai rumus E pangkat alfa x gitu kan ya, dikalikan dengan C3 cos beta x ditambah C4 sin beta x. Nanti didapat penyelesaian umumnya seperti ini. Gampang ya. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kelima. Nah, ini contoh yang berbeda sendiri karena di sini kalian punya PD-nya pangkat 3, kemudian ada nilai awalnya. Kalau ada nilai awal, otomatis kalian harus mencari penyelesaiannya sampai penyelesaian khusus. Nah, kita langsung masuk. Ini dibentuk dulu kebersamaan karakteristik. Ini ya, M pangkat 3 min 8, ternyata ketika kita nyari akar persamaannya dapatnya sama, yaitu senilai 2. Jadi M1, M2, M3 itu sama, yaitu akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Karena akarnya sama tiga-tiganya, maka dia masuk ke kasus 2, dimana akar-akarnya real dan sama. Otomatis penyelesaian umumnya bentuknya seperti ini. C1 E pangkat 2x ditambah C2 x kali E pangkat 2x ditambah C3 x kuadrat E pangkat 2x. X nya itu berulang ya, ini x nya pangkat 1, ini x nya pangkat 2, dan seterusnya. Kalau misalkan akarnya sama terus banyak, nanti langsung diteruskan aja. Nah, kalau sudah dapat penyelesaian umumnya, karena kita ada nilai awalnya yang membutuhkan Y aksen dan Y double aksen, maka penyelesaian umumnya di sini kita harus diturunkan dulu. Ini turunan pertama atau Y aksennya kita cari, kemudian Y double aksennya berapa kita cari juga. Kalau sudah dapat, untuk mencari penyelesaian khususnya kita substitusi nilai awal yang sudah diketahui. Lanjut. Nah, nilai awal yang pertama itu Y-nya 0 sama dengan 0. Artinya ketika X-nya 0 maka Y-nya 0. Kalian masukkan ke persamaan umumnya yang tadi, yang ini ya, masukkan ke sini, nanti kalian ternyata dapat nilai dari C1 nya itu senilai 0. Nah, yang kedua, nilai awalnya Y aksen 0 sama dengan min 1, artinya ketika X nya 0 Y nya min 1, kita substitusi nilai ini ke Y aksennya, ke Y aksennya, ini Y aksennya. Ini ternyata kita dapatkan C2 nya itu min 1. Nah, selanjutnya Y double aksen 0, nilainya 0, berarti X nya 0, Y nya dapat 0, kalian masukkan ke rumus Y aksennya ini, Y double aksennya, ternyata kalian dapatkan C3 nya itu senilai 2. Maka dari persamaan umum ini dengan nilai awal ini, kita dapatkan penyelesaian khususnya adalah min x E pangkat 2x ditambah 2x kuadrat E pangkat 2x. Jelas ya? Gampang sekali kalau misalkan kalian sudah pahami betul bentuk umumnya, kemudian cara mengubah ke dalam persamaan karakteristiknya, kemudian mencari akarnya itu
sangat mudah, tinggal mengikuti saja. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada 10 soal sebagai latihan. Silakan kalian kerjakan betul-betul. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan ke saya, japri saja. Jam berapapun insya Allah saya balas. Kalau ada kesusahan ataupun silakan japri saja, tidak apa-apa. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.